Halo semua, hari ini kita akan membahas buku penilaian Bu Pena jilid 4C. Langsung kita buka buku halaman 50, yaitu pembahasan tema 6 latihan soal subtema 2. Kita akan mulai dari muatan bahasa Indonesia. Nomor 1, berikut ini yang sebaiknya dilakukan sebelum menulis puisi adalah jawabannya yang B, menentukan tema. Nomor 2, pilihan kata yang tidak boleh digunakan dalam puisi adalah yang A, kata yang bersifat mengejek. Nomor 3, fungsi tema dalam menulis puisi adalah untuk membantu pengarang atau penyair supaya puisi yang dibuat sesuai dengan ruang lingkupnya. Nomor 4, tuliskan 3 langkah dalam menentukan makna puisi pribadi. Langkah pertama, menentukan tema puisi. Langkah kedua, menemukan makna tiap larik puisi. Langkah ketiga, membuat kalimat yang mewakili makna tiap larik puisi. Nomor 5, perhatikan kutipan puisi berikut. Jiwa dan raga kau serahkan untuk mengabdi, negaramu kau junjung tinggi, dentuman bom dan tembakan peluru, tak pernah surutkan langkahmu, berbaju loreng hijau kau bela negaramu. Jelaskan menggunakan bahasamu sendiri makna puisi tersebut. Jadi maknanya adalah seorang prajurit TNI yang rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk membela negara. Nah, sekarang kita ke muatan IPA. Nomor 1, berikut pernyataan yang bukan mengenai metamorfosis sempurna adalah D. Bentuk tubuh saat menetas sama dengan ketika dewasa. Nomor 2, contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis, yaitu yang C, kelelawar, kucing, dan sapi. Nomor 3, selain sebagai bahan sandang atau pakaian, kulit sapi juga dapat digunakan untuk bahan kerajinan. Nomor 4, tuliskan 3 contoh manfaat tumbuhan bagi manusia, hewan, dan lingkungan. Kita mulai dulu yang pertama, manfaatnya bagi manusia sebagai penghasil oksigen, sumber pangan, sumber papan, dan bahan baku obat-obatan. Sedangkan sebagai hewan, manfaatnya yaitu sebagai bahan pangan, habitat untuk hewan, dan juga tempat berkembang biak. Dan manfaat bagi lingkungan yaitu mengatur siklus air, menetralkan polusi udara, dan menjaga kualitas tanah. Nomor 5, perhatikan kedua hewan berikut. Hewan A kucing dan hewan B adalah ayam. Buatlah tabel perbandingan kedua hewan tersebut yang mencakup siklus hidup, cara berkembang biak, dan kegunaannya bagi manusia. Jadi kita buat dulu tabel yang terdiri dari 4 kolom. Kolom pertama berisi nama hewan, kolom kedua siklus hidup, kolom ketiga cara berkembang biak, dan kolom keempat kegunaan bagi manusia. Nama hewannya kita masukkan 2 hewan tadi, yaitu kucing dan ayam. Kucing siklus hidupnya tidak mengalami metamorfosis, sedangkan ayam juga sama, tidak mengalami metamorfosis. Kucing berkembang biak melahirkan ayam dengan bertelur. Kucing kegunaannya sebagai hewan peliharaan dan ayam sebagai bahan pangan. Nah, setelah selesai kita lanjutkan ke halaman 51, yaitu muatan SPDP. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Nama tarian dan daerah asal tarian tersebut
adalah A. Tari kecak dari Bali. Nomor 2, perlengkapan yang digunakan saat mempraktikkan tari kreasi kupu-kupu adalah D. Selendang. Nomor 3, gerakan berikut merupakan bagian dari tari kupu-kupu. Nomor 4, tuliskan perlengkapan atau aksesori yang dapat digunakan untuk menarikan tari kreasi kupu-kupu. Di antaranya selendang dan hiasan mahkota dengan pernak-pernik warna keemasan. Nomor 5, tuliskan hal-hal yang harus dilakukan untuk mempersiapkan tari kreasi kupu-kupu secara berkelompok. Jadi hal yang harus dipersiapkan pertama, buat kelompok beranggotakan 8 orang. Yang kedua, gunakan 8 selendang sebagai properti. Yang ketiga, ikuti petunjuk gerak dan pola lantai tari kreasi kupu-kupu. Dan yang keempat, berlatihlah sampai kompak dan sempurna. Kita lanjutkan ke muatan IPS nomor 1. Sumber daya alam seperti sayur dan buah banyak ditanam di daerah B, dataran tinggi. Nomor 2, salah satu contoh pemanfaatan hewan adalah C, membantu pekerjaan manusia. Nomor 3, manfaat sungai bagi masyarakat Banjarmasin adalah sebagai pusat kegiatan jual beli dan perdagangan, serta sebagai kegiatan transportasi. Nomor 4, tuliskan manfaat sumber daya alam minyak bumi bagi manusia. Untuk bahan bakar kendaraan bermotor, bahan baku gas LPG, bahan baku tekstil yaitu benang nilon. Nomor 5, tuliskan 3 ruang yang terdapat pada rumah adat Baduy, jelaskan juga kegunaannya. 3 ruangan yang pertama yaitu ruang depan atau sosoro untuk ruang tamu. Kemudian ruang tengah atau tepas untuk tidur dan ruang pertemuan keluarga. Yang ketiga, ruang belakang atau ipah untuk dapur dan menyimpan hasil pertanian dan ladang. Sekarang ke muatan PPKN nomor 1. Berikut sikap Pati Gajah Mada yang dapat kita teladani adalah B, bertanggung jawab. Kita lanjutkan ke halaman 52. Adikmu ingin menjadi seorang penari. Salah satu sikapmu untuk mendukung adikmu dalam meraih cita-cita adalah C, mengantar adik ke tempat les menari. Nomor 3, salah satu sikap bersatu yang dapat kamu lakukan demi mempertahankan kemerdekaan adalah kerja bakti atau gotong royong di lingkungan. Nomor 4, tuliskan 3 manfaat mengenal bahasa dan makanan khas daerah. Manfaat yang pertama, mempermudah komunikasi saat berkunjung ke daerah lain yang berbahasa daerah. Manfaat yang kedua, menambah kekayaan pengetahuan tentang kuliner Nusantara. Yang ketiga, dapat mempromosikan kepada teman dan saudara maupun dunia internasional. Yang keempat, menghargai keberagaman budaya daerah. Nomor 5, mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting diwujudkan dalam keragaman yang ada di sekitar kita? Yaitu agar supaya tercipta kerukunan dan kedamaian
dalam keberagaman dan menjadi contoh pada dunia internasional sehingga menjadi daya tarik wisatawan mancanegara untuk berkunjung. Nah, demikian video pembahasan untuk hari ini. Nantikan video pembahasan berikutnya. See you!